Nah, maka ketika kemudian sekarang, ketika kelas menengah ini mengalami kejatuhan, kemudian ada wacana pemberian bansos, ini menurut saya benar-benar parah ini Iya, ya. iya, iya. Yang dibutuhkan masyarakat itu adalah pemberdayaan, Pemberdayaan. pemberdayaan ekonomi, bagaimana masyarakat bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah, ini salah satu yang mungkin ya menjadi kata kunci menurut saya adalah filantropi. Kelas menengah terus menjadi polemik sampai saat ini. Bahkan datanya dari tahun 2019 sampai 2024 penurunannya sampai 9 juta jiwa. Luar biasa. Dan pemerintah mencoba mengambil inisiatif katanya untuk memberikan bansos bagi kelas menengah ini. Tetapi salah seorang ekonom, Bapak Yusuf Wibisono, mengatakan bahwa tindakan ini nggak efektif. Lalu bagaimana solusi yang tepat untuk ini semua? Bersama saya sudah ada langsung Bapak Yusuf Wibisono, Direktur Next Policy. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, baik Mas Dendi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, kita ngelihat fenomena kelas menengah terus menjadi persoalan dan terus menjadi bahasan di mana-mana. Sebenarnya apa sih yang terjadi di kelas menengah ini, Pak? Ya. Jadi ini kecenderungan dalam setidaknya dalam 5-6 tahun terakhir ya. Ini kecenderungannya konsisten, yaitu apa? Jumlah kelas menengah itu semakin menurun. Ya. Gitu. Bahkan setelah pandemi berlalu, begitu, setelah pemulihan ya perekonomian pasca pandemi, masih tetap turun trennya, walaupun semakin menurun ya, turunnya semakin kecil maksudnya, turunnya semakin kecil, tapi masih tetap arahnya masih turun, Oke. belum naik begitu. Nah ini tentu di tahun 2024 ini ya dari awal tahun kita kemudian mengalami fenomena yang anomali ya secara makro ya. Katakan yang paling kuat itu adalah deflasi 5 bulan berturut-turut begitu. Itu kemudian fenomena ini banyak dikaitkan dengan turunnya daya beli kelas menengah begitu. Jadi ini memang kemudian apa ya, bukan cocok logi ya, tapi memang data-datanya saling mendukung begitu. Bahwa dalam 5-6 tahun terakhir ini terutama begitu ya, kita itu mengalami kejatuhan yang dalam terkait dengan sektor industri pengolahan. Pengolahan? Industri manufaktur. Manufaktur. Iya. Jadi sektor industri manufaktur kita itu mengalami kejatuhan yang konsisten. Ya sejak 2018-an kira-kira sampai hari ini. Ya bahkan semakin parah begitu. Nah, kita tahu bahwa dalam perekonomian, sektor ekonomi yang paling banyak menciptakan lapangan kerja secara formal itu adalah industri pengolahan. Kenapa? Karena industri pengolahan inilah yang mampu memberikan tingkat upah yang tinggi, memberikan jaminan kesehatan, jaminan ketenaga kerjaan, jaminan pensiun ya, jadi sampai mereka tidak bekerja pun tetap dijamin begitu. Jadi ini memang sektor yang mampu begitu menciptakan lapangan kerja secara formal ya. Tentu ada sektor lain ya seperti sektor keuangan ya, sektor komunikasi dan informasi itu tentu juga menciptakan. Tapi yang paling besar itu adalah sektor industri pengolahan. Dan itu mengalami kejatuhan yang konsisten sejak 2018-an kira-kira sampai sekarang, sampai hari ini. Dan tahun-tahun terakhir ketika perekonomian pulih pasca pandemi dari 2022 ya, kita udah mulai pulih tuh pertumbuhan ya, growth kita udah normal kembali dari 2022, 2023, 2024. Kita justru industri pengolahan itu semarak dengan fenomena PHK massal. Ini kan anomali ya. Iya. Loh, ini perekonomian pulih, tapi industri malah PHK massal, industri manufaktur. Nah, ini memang ada alarm yang luar biasa ya, yaitu memperkuat fenomena yang sebenarnya sudah mulai terjadi sejak 10-15 tahun yang lalu, yaitu fenomena deindustrialisasi. Deindustrialisasi. Nah,
Ini menjadi sebuah ironi ketika era Presiden Jokowi ini sangat kuat, sangat masif mendorong namanya hilirisasi tambang ya, demi mendorong industri dalam negeri, ya. Tapi ini kemudian justru industri kita secara keseluruhan jatuh. Oh, Begitu. I see. Berarti kendala di paling besar tuh kuenya di manufaktur ya, yang kemudian membuat daya beli secara agregat itu menurun. Jadi kan gini, kalau kita bedah struktur penduduk ya, Mas Dendi ya. Jadi penduduk kita itu kan paling bawah ini kelas miskin nih. Iya. Kelas miskin itu sekitar 9-10% begitu ya, sekitar 9-10%. Kemudian kelas rentan miskin, rentan miskin. Kemudian kelas kelas menengah. Jangan kelas menengah. Iya. Baru iya. calon ini, baru Iya. calon. Ini yang paling besar ini, Iya. sekitar 30-40% begitu. Kemudian kelas menengah. Nah, jadi kelas menengah ini baru kelas atas. Jadi kelas menengah ini sudah levelnya itu sebenarnya level secara economic security gitu ya, ketahanan ekonomi itu dia sudah tinggi. Karena memang hanya satu tingkat di bawah kelas atas gitu. Nah, jadi ketika mereka mengalami kejatuhan ya, itu kita sebenarnya shock gitu loh. Ya, kita melihat kalau kelas menengahnya aja bisa jatuh begitu ya, apalagi kelas bawahnya. Gitu loh. Yang kelas menengah masih ada calon kelas menengah, masih ada rentan miskin, ada kelas miskin. Nggak kebayang kita kelas bawah-bawahnya ini begitu ya, 3 kelas yang terbawah ini. Kalau kelas yang nomor 2 paling atas saja, kelas menengah, ini mengalami kejatuhan begitu. Jadi konsumsi kita itu memang yang paling kuat ditopang itu oleh calon kelas menengah dan kelas menengah ini. Gitu. Kelas rentan miskin dan kelas miskin ini sebenarnya ya cukup lumayan ya, karena jumlahnya memang besar ya, sekitar 20-25% dari total penduduk. Tetapi mereka daya belinya ini banyak ditopang oleh bansos. 10 tahun terakhir ini. Iya. Ya, 10 tahun di era Pak D. Pak D, ya, Pak Mulyono. Pak Mulyono ini bansos kan gila-gilaan. Iya. Begitu. Misalnya program yang paling dominan ya, yang paling utama di bansos ini PKH ya, program Keluarga Harapan ya. Itu di era Pak SBY sampai terakhir era SBY 2014 itu PKH cuma 2,5 juta orang. 2,5 juta. Maaf, 2,5 juta kepala keluarga. Oke, yang penerima ya. Ini kan program Keluarga Harapan ya. Jadi keluarga penerima manfaatnya itu sekitar 2,5 juta gitu. Di tahun 2018, setahun sebelum pemilu 2019 nih ya. Jadi era periode pertama Pak Jokowi itu udah 10 juta penerima PKH. Langsung meningkat berkali lipat ya? Iya. Wow. Jadi memang ini era Presiden Jokowi kita mengalami deviasi, mengalami disorientasi bahkan kalau saya bilangnya ya. Kita mengalami disorientasi dalam program penanggulangan kemiskinan. Di mana kemudian kegagalan untuk mensejahterakan rakyat kelas bawah secara sederhana kemudian diselesaikan dengan bansos. Iya. Pemerintah ini gagal nih ngangkat yang bawah. Iya. Udah. Bansos aja udah. Untuk mungkin pencitraan kali ya. Iya. Bukan kali ya, tapi memang beneran ya, beneran pencitraan. Jadi demi pencitraan jangka pendek ya, ini mau pemilu lagi, hajar dengan bansos gitu. Selesai masalah ya selesai sih memang. Iya. Meningkat ini. Namanya juga dikasih duit begitu. Namanya juga kelas bawah dikasih uang ya pasti naik daya belinya begitu. Tapi kan temporer ya, jangka pendek. Sebentar ya dia minta bansos lagi. Iya. Akhirnya ketergantungan tinggi sekali ke bansos. Nah, maka ketika kemudian sekarang ketika kelas menengah ini mengalami kejatuhan, kemudian ada wacana pemberian bansos, ini menurut saya benar-benar parah ini ya. Iya. Selama 10 tahun ini memang udah kita mengalami disorientasi ya, jadi banyak teracun ini pikiran orang-orang begitu. Kalau masih kelas miskin, kelas rentan miskin, daya belinya jatuh, kita selesaikan dengan bansos, ya oke lah ya, itu masih
bisa diterima. Tapi kalau udah calon kelas menengah jatuh, kita selesaikan dengan bansos, ini rusak nanti bangsa ke depan kita, begitu. Iya. Kita akan semakin lemah masyarakat kita, begitu ya, secara ekonomi. Padahal kita tahu sekarang persaingan antar negara ini semakin luar biasa, gitu ya. Kita justru malah membuat masyarakat kita semakin lemah secara ekonomi, tidak kompetitif, tidak memiliki daya saing, begitu ya. Yang dibutuhkan masyarakat itu adalah pemberdayaan ekonomi, pemberian kesempatan yang luas kepada akses sumber daya, ya, agar mereka bisa mengakses, ya. Berikan itu peluang-peluang, kesempatan agar mereka mampu memaksimalkan potensi mereka. Mereka nggak lemah kok. Ya, mereka ini kelas produktif, begitu loh. Buat saya justru penghinaan malah. Kalau kelas menengah nggak dikasih bansos, diselesaikannya dengan bansos, begitu. Iya. Mereka terpuruk, ya. Sekarang sedang terpuruk. Angka-angka itu nggak bohong, ya. Angka-angka itu valid, begitu ya. Sekitar 8-9 juta tadi ya yang mengalami kejatuhan ini, ya. Angka yang sangat signifikan itu. Iya, luar biasa. Itu setara dengan jumlah penduduk Jakarta itu. Jakarta 10 juta, ini kan 9 juta. Jadi bayangin, satu provinsi, satu kota sebesar Jakarta, penduduknya semua turun kelas, begitu. Kan nggak kebayang ya, ini massal bener ini. Kejatuhannya massal. Nah, jadi hal seperti ini menurut saya nggak bisa diselesaikan dengan cara-cara yang sifatnya artifisial seperti bansos, ya. Kita harus kembalikan ini persoalan ini, dudukkan persoalan ini secara substantif, ya. Mari duduk pikirkan dengan lebih tenang, ya. Pemerintah jangan lagi kegagalan atau kerusakan yang ditimbulkan dari program penanggulangan kemiskinan 10 tahun terakhir yang rely on kepada bansos diulangi lagi, bahkan untuk kelas yang lebih atas. Untuk kelas miskin aja udah nggak benar sebenarnya. Ketika kita sangat bergantung ke bansos, apalagi ini untuk kelas atas, ya, kelas menengah. Itu benar-benar nggak bisa diterima sebenarnya. Iya. Padahal kan kalau kita lihat juga menengah mungkin cakupan juga kaum terdidik, ya Pak, ya. Iya, betul. Yang artinya kalau dikasih bansos ya nggak seperti mohon maaf kalau kita bicara soal yang kelas bawah kan mungkin ya tidak seterdidik yang kelas menengah, ya. Betul. Jadi mungkin masih bisa dijustifikasi lah gitu kan bansos. Tapi kalau ini kan kelas terdidik yang masa iya bansos gitu. Nah, betul. Menarik adalah di tulisan Pak Yusuf itu tertulis bahwa yang paling efektif adalah salah satunya itu adalah peningkatan UMKM. Karena UMKM yang bisa menyerap lapangan pekerjaan, yang bisa memberikan kontribusi lah, gitu ya. Nah, tapi di sisi lain, Pak, ada tulisan terbaru di Next Policy. Tadi saya baru banget baca. Pemerintah kurang aware terhadap UMKM ini. UMKM nampaknya sangat lemah lah dari intervensi pemerintah, gitu. Nah, bagaimana Pak Yusuf melihat kondisi ini? Sebenarnya apa yang sebaiknya pemerintah lakukan untuk penanganan kelas menengah ini? Iya. Jadi untuk membangkitkan kembali kelas menengah ini, ya, menurut saya itu yang pertama sekali, ya, yang harus kita perbaiki adalah penciptaan lapangan kerja, ya, begitu. Jadi yang dibutuhkan oleh kelas menengah ini adalah lapangan pekerjaan yang berkualitas, begitu. Kenapa? Mereka ini memiliki kualitas SDM yang tinggi, ya. Mereka berpendidikan tinggi, mereka memiliki pengalaman kerja yang bagus, yang panjang, begitu ya. Mereka punya skill keahlian yang bisa dibanggakan di pasar tenaga kerja, begitu ya, kompetitif lah, begitu ya. Nah, problemnya adalah memang, ya, lapangan pekerjaan itu memang sulit, begitu. Jadi apa? Ini kegagalan struktural dari kita dalam menarik investasi sebenarnya. Langsung kemudian disanggah. Loh, Pak Yusuf, ini bukannya angka-angka investasi kita bagus nih, meningkat, ya. Apalagi Pak siapa tuh yang baru kemarin tuh, Pak Bahlil itu ya, dulu kan Pak Bahlil. Ini investasi naik terus nih angkanya, ya. Betul sih memang, ya. Tapi kalau kita mau cek, ya,
angka-angka itu, angka investasi PMA terutama ya, penanaman modal asing ya, yang memang fantastis ya, angkanya naik terus ya. Itu lebih banyak masuk ke sektor-sektor ekstraktif sebenarnya. Iya. Sektor-sektor yang memang kita punya keunggulan komparatif di sana ya. Sektor sawit, batu bara ya, dan yang terakhir ini adalah hilirisasi nikel ya. Hilirisasi nikel walaupun ini judulnya industri pengolahan ya, karena memang ada pabriknya gitu ya. Smelter itu ya, judulnya memang dia industri pengolahan ya. Tetapi tetap kategori ekstraktif itu. Ya. Karena memang dia sangat rely on kepada ekstraksi nikel begitu. Nah, industri-industri ini secara natural memang nggak banyak menyerap tenaga kerja, begitu. Iya. Dan apalagi industri ekstraktif ini yang banyak ditopang oleh PMA dari Cina ya, banyak juga buat tenaga kerja dari dari luar gitu ya, tambah sedikit. Iya. Jadi impact-nya itu kecil. Jadi pemerintah bilang kami sudah investasi buka. Betul, tetapi itu penyerapan tenaga kerjanya rendah. Begitu loh. Jadi penciptaan lapangan yang kita butuhkan adalah penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan luas. Begitu. Nggak boleh sedikit. Kenapa? Karena kita setiap tahun kita itu ada sekitar 2,5 juta angkatan kerja yang masuk ke pasar tenaga kerja. Ini yang baru lulus, yang berpindah dari ibu rumah tangga menjadi pekerja, macam-macam lah ya. Ini ada 2,5 juta sampai 3 juta orang. Tiap tahunnya, Pak? Tiap tahun, every year. Jadi pemerintah itu setidaknya harus menyediakan lapangan pekerjaan minimal tuh 3 juta setiap tahun begitu loh. Nah, jadi ini kesalahan strategi pembangunan begitu loh. Strategi pembangunannya harusnya adalah industrialisasi. Kita menyelesaikannya dengan hilirisasi, tambang begitu. Ini dua kata yang berbeda, ini dua strategi yang berbeda, implikasinya besar begitu. Terutama di penciptaan lapangan kerja begitu. Nah, jadi ini menurut saya ada sebuah kesalahan strategi pembangunan yang mendasar, yang fundamental. Jadi ya untuk membangkitkan kembali kelas menengah ini ya, yang pertama tadi itu hentikanlah hilirisasi itu. Ya, cukuplah, enough lah itu ya. Kita menghabiskan belanja perpajakan itu besar sekali tuh dalam bentuk tax holiday ya, dalam bentuk tax allowance ya. Hanya untuk kemudian kita menyaksikan sumber daya alam kita yang langka yaitu nikel tadi yang berharga sekali itu diekstraksi secara ugal-ugalan ya, secara brutal ya. Itu kita nanti 10-12 tahun tuh udah habis itu. Karena gila-gilaan itu smelter di mana-mana berdiri. Kita itu sudah oversupply begitu, ngapain diberikan insentif sedemikian besar gitu ya? Nggak logis tuh sebenarnya ya. Nggak ngerti saya Ibu Menteri Keuangan itu mikirnya gimana gitu ya. Waduh. Dikasih insentif pajak puluhan ratusan triliun itu ya demi masuknya smelter-smelter itu. Nah, di sisi lain ini puluhan juta ya UMKM kita ya untuk mengakses permodalan kredit aja, permodalan yang cuma beberapa puluh juta aja itu susahnya minta ampun. Sampai harus ngetok-ngetok pinjol. Itu dia tuh. Ngetok-ngetok pay letter macam-macam gitu ya. Aduh, ini kan menyedihkan begitu, menyedihkan. Jadi jawaban pertama tadi di penciptaan lapangan kerja. Yang kedua, jadi pertama tadi hentikan hilirisasi dan segera lakukan industrialisasi secepat mungkin. Nah, ya. Ini kata kunci kedua ini, industrialisasi. Kita ini salah arahnya di mana? Kita sejak 2018 kurang lebih itu kita mengalami serbuan dari impor tuh luar biasa. Kenapa? Ini terutama memang Cina ini faktor utamanya. Kenapa? Ini Cina 2018 itu perang dagang dengan Amerika Serikat. Yang kemudian membuat pasar ekspor mereka melemah di banyak tempat, terutama di Amerika dan Eropa terutama waktu itu. Nah, kemudian ya
pemerintah Cina tuh nggak mau industrinya itu melemah, ya. Dan mereka ketika perekonomian Cina melemah, otoritas Cina menyelesaikannya dengan cara mendorong sisi supply, bukan demand. Jadi industri Cina tuh dibanjirin dengan berbagai insentif biar tetap jalan, gitu. Akhirnya mereka overproduction. Barangnya karena industri tetap berputar, tapi pasarnya susah ini, begitu. Akhirnya apa? Mereka membanjiri negara-negara yang memang gampang dimasukin. Salah satunya adalah kita, Indonesia. Tentu kita Indonesia masuk karena kita dekat. Jadi ketika pasar Amerika Eropa masih normal aja kita udah banyak kena gitu. Apalagi ini kemudian. Nah, jadi dalam tahun-tahun terakhir terutama pasca pandemi itu ya, itu ada banyak indikasi masuknya barang-barang impor yang sangat murah. Bahkan udah bukan murah lagi, bahkan impor ilegal yang sama sekali nggak bayar pajak, sama sekali nggak bayar biaya masuk begitu. Nah, ini industri dalam negeri kita yang paling terasa itu mengalami kejatuhan adalah memang industri padat karya. Industri padat karya, industri tekstil, industri sepatu, ya, elektronik juga, besi baja, itu banyak sekali tuh, keramik, ya. Jadi ini industri-industri yang memang dari Cina ini arus masuknya luar biasa, begitu, mengalami kejatuhan, keruntuhan. Industri-industri ini, industri manufaktur lah ya saya sebut lah ya secara keseluruhan. Ini adalah industri yang kompetitif, begitu. Margin keuntungannya nggak gede. Ada keuntungan, ada pastilah ya, nggak mungkin pengusaha berbisnis kalau nggak ada keuntungan gitu kan ya. Tapi industri ini keuntungannya kecil, nggak banyak begitu. Nah, Indonesia kita terkenal dengan ekonomi biaya tinggi. Korupsi, pungutan liar itu banyak, marak di mana-mana begitu. Sumbangan-sumbangan pilpres, pilkada. Ada momen begituan pasti nyumbang itu kan, nggak mungkin nggak nyumbang. Nah, kalau pengen bisnis lancar dan seterusnya. Nah, jadi mereka ini udah mepet gitu marginnya, gitu. Kredit bank bunganya tinggi. Kita terkenal sebagai negara dengan suku bunga tinggi kan. Udah nggak bisa diapa-apain juga tuh, ya, kredit bank mahal, ekonomi biaya tinggi di mana-mana, begitu ya. Akhirnya yang ditekan kan buruh. Keluar Undang-Undang Cipta Kerja kan, 2020. Cepet itu, cuma berapa bulan langsung jadi itu undang-undang kan. Itu juga masih nggak cukup, ya masih teriak-teriak juga nih industri dalam negeri, ya karena keras ini persaingan. 2022 pecah perang Rusia Ukraina. Wah, tambah masuk nih. Cina ini nggak ada tempat ya, semakin musuhan kan Cina dengan banyak negara. Karena Cina dukung Rusia, sekutu dekat Rusia. Akhirnya semakin banyak ini masuk ke kita ya. Tidak cuma yang impor yang legal ya, impor legalnya aja udah murah banget. Bahkan impor ilegal begitu. Jadi sangat murah. Jadi ini apalagi ketambahan e-commerce. Jalur distribusi masuknya lewat e-commerce ya. Yang e-commerce-nya di sini, tapi barangnya langsung dikirim dari Cina. Dikirimnya dari Shenzhen, dari Guangzhou, dari mana masuk kemari langsung. Ini industri dalam negeri semakin goyang ini. Begitu. Jadi mereka ini industri yang nggak mampu menghadapi tekanan yang terlalu keras karena memang margin keuntungan sudah tinggi, kepotong biaya ekonomi biaya tinggi, kepotong pajak, kepotong macam-macam bunga bank ini itu, mereka nggak punya ruang banyak. Jadi begitu dihajar dengan barang yang sangat murah, mereka turunin harga udah nggak mungkin, udah nggak bisa. Akhirnya kalah. Makanya kita lihat dari 2022 2003 ya itu sudah mulai sebenarnya tuh. PHK itu sudah mulai terjadi. Puncaknya memang tahun ini 2024 ini. Jadi ini puncak dari gunung permasalahan kita begitu. Nah, jadi pemerintah menyelesaikan ribut mereka fokusnya hilirisasi tambang aja. Ini udah teriak-teriak nggak kuru-kuruan begitu. Nah, jadi menurut saya ini segera ya industri manufaktur kita ditolong kembali, diberikan perhatian yang sewajarnya lah ya. Kita nggak minta yang berlebihan juga, tapi ini yang sewajarnya.
Jangan lagi buruh yang dikorbankan, Iya. begitu. eh, Harus ada langkah-langkah yang tepat dan cepat ya terukur untuk menyelamatkan industri domestik, Iya. begitu. Nah, untuk langkah mencari sumber pertumbuhan baru, ya jawabannya sebenarnya bukan di hilirisasi tambang, begitu. Jawabannya adalah di hilirisasi pertanian, Pertanian. hilirisasi peternakan, ya hilirisasi sektor-sektor di mana rakyat menggantungkan hidup di Iya. situ, gitu. Hmm. Dan sebanyak mungkin libatkan ekonomi rakyat (UMKM) di Yes. dalam rantai pasok tersebut, Rantai pasok, ya, begitu. supply chain-nya situ Yang ya. paling sederhana misalnya hilirisasi kelapa sawit misalnya, Hmm. ya. Pemerintah itu kan dari lama ya sudah melihat peluang kelapa sawit ya, dan besar-besaran berinvestasi sampai habis tuh hutan Kalimantan kita, hutan Sumatera kita ya demi kelapa sawit. Cuma dari hulu ke hilir kita lihat penguasanya usaha besar semua. UMKM nyaris nggak terlibat, begitu. UMKM ada, tapi cuma di hulu semuanya ini sebagai petani sawit. Tapi begitu sawitnya dipanen, bentuknya TBS, tandan buah segar ya, lari kemana? Ke pabrik kelapa sawit. Pabrik kelapa sawit yang punya udah usaha besar. Iya. Ya, pabrik kelapa sawit menghasilkan CPO, CPO udah ekspor. Iya. Yang tidak diekspor masuk pabrik minyak goreng. Yang punya Pemain industri besar besar lagi, ya. Nggak masuk pabrik minyak goreng, masuk ke pabrik biodiesel. Yang punya mereka lagi, Iya, usaha jadi besar lagi. Iya, iya. Jadi industri kelapa sawit itu integrasi vertikal itu, dari hulu ke hilir. Yang pelakunya usaha-usaha besar, yang masuk di Forbes list 50 orang terkaya itu tuh, cek aja itu. Pasti ada tuh keterkaitannya dengan sawit, dengan batu bara, dengan itu Iya. pasti tuh. Iya. Ya. Nah, UMKM nggak pernah masuk kan. Jadi kita hilirisasi perkebunan, hilirisasi pertanian, hilirisasi peternakan, kata kuncinya apa? Masukkan rakyat di dalam rantai pasok Supply-nya itu, ya, supply chain-nya. dalam Iya, supply chain-nya itu. Kita nggak pernah serius di situ, begitu. Akhirnya dari hulu ke hilir semuanya dikuasai. Iya. Padahal nggak mungkin kok. Rakyatnya nggak diberi kesempatan, begitu. Nggak dibukain aksesnya. Nggak ya, dibuka Pak. akses. Pabrik kelapa sawit misalnya, bisa nggak rakyat memiliki? Bisa. Bikin aja koperasi. Serahkan hak eksklusif bagi koperasi untuk mengolah TBS, tandan buah segarnya petani sawit ini, untuk pabrik kelapa sawit yang dikuasai, yang dimiliki oleh koperasi. Koperasi pemiliknya siapa? Petani sawit sendiri. Itu akan segera bergerak itu ekonomi rakyat, UMKM. Begitu. Jadi mereka merasakan manfaat ekonominya ya dari pergerakan. Iya, betul. Luar biasa. Ya. Oke, Pak Yusuf, kita udah masuk ke dalam ending ya di akhir-akhir. Tadi kita udah membahas intinya adalah solusi untuk kemudian menangani kelas menengah ini, salah satunya adalah dengan memperluas lapangan pekerjaan, kita berdayakan UMKM yang menjadi kontributor PDB kita juga yang terbesar ya. Maka di Wakaf Sukses teman-teman semua itu juga ada program untuk UMKM di mana kita punya program wakaf produktif. Di situ memang kita memberikan permodalan dalam bentuk aset wakaf itu bagi para UMKM sehingga mereka pun tidak perlu untuk kemudian mengakses pinjol ya. Mereka kan unbankable ya dan ke bank-bank itu kita sediakan juga wakaf produktifnya untuk kemudian mereka bisa berproduktif atas usaha mereka gitu. Dan teman-teman nanti kalau mau ikut kontribusi dalam wakaf produktif itu juga bisa nanti cek aja link di deskripsi ya teman-teman semua. Oke, Pak Yusuf, kita sudah sampai di ending. Mungkin ada terakhir dari Pak Yusuf terkait dengan apa sebenarnya yang bisa kita harapkan dalam kondisi kita saat ini. Khususnya kan kita lihat angle pemerintah. Sekarang di angle kita di para kaum menengah ini nih, apa yang harus dilakukan saat ini? Gitu. Ya. Ini menarik ya Mas Dendi ya. Dalam banyak hal kita memang tidak bisa sepenuhnya bergantung kepada pemerintah. Iya. Apalagi ketika pemerintahnya jauh dari ideal begitu. Jadi memang ini masyarakat kita harus punya alternatif, punya banyak pemikiran, gagasan bagaimana masyarakat bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah, ini salah satu yang mungkin ya menjadi kata kunci menurut saya adalah filantropi Filantropi. ya, termasuk filantropi agama ya, filantropi Islam misalnya ya.
zakat, wakaf. Ini potensial. Kenapa? Karena begini, akses rakyat yang paling penting untuk UMKM ya, ini terutama rakyat butuh, UMKM ini butuh asistensi teknologi, asistensi keuangan, butuh asistensi pemasaran, butuh asistensi macam-macam, itu betul ya. Tapi menurut saya yang paling penting sampai sekarang ya, yang masih paling penting itu adalah asistensi ke permodalan. Begitu. Iya. Nah, jadi dan permodalan yang dihadapi oleh UMKM ini tidak hanya akses yang sangat sulit, tapi juga harganya mahal. Iya. Kelewatan sekali gitu. Ya. Pinjol itu bunganya harian. Iya. Kecil tapi berhari. Tapi harian. Bunganya berapa pinjol? 1%. 1% per apa? Per hari. Wah. Waduh gitu ya. Berarti per bulan kan 30%. Gitu. Per tahun berapa ratus persen itu. Nah, jadi ini lingkaran setan begitu. UMKM kita akan sangat sulit untuk maju, untuk berkembang ketika baru maju selangkah ya di permodalan. Ini udah dihajar dari berbagai aspek tadi. Persyaratannya sulit lah, ini itu macam-macam, harga begitu dapat harganya mahal, dihajar. Jadi saya melihat gitu, ini bagi teman-teman filantropi ya, ini menjadi tantangan besar bagaimana agar dana-dana filantropi kita yang potensinya sebenarnya sangat besar ini benar-benar bisa kita optimalkan untuk membangkitkan ekonomi rakyat gitu. Ya. Jadi kita kan harus akui ya, memang filantropi itu yang paling gampang emang charity. Iya. Bagi-bagi duit aja tuh. Amplop, bagi-bagi amplop. Ya mirip-mirip lah kayak BLT-nya Pak D gitu ya. Ya itu gampang emang. Selesai urusan cepat. Atau yang gampang ya ngasih makan gitu ya. Program Jumat Berkah atau apa gitu ya. Ya boleh-boleh aja sih ya. Cuma maksud saya fokusnya tetap harus di pemberdayaan ekonomi rakyat. Berdayakan rakyat untuk membangun usaha produktifnya sendiri ya. Dan ini memang butuh ketekunan begitu, butuh usaha yang memang tidak ringan gitu, butuh pendampingan ya, dan seterusnya. Jadi ini ada effort yang lebih memang yang dibutuhkan oleh para pengelola filantropi ya. Ini filantropi Islam, CSR ya. Semua potensi-potensi dana filantropi ini menurut saya harus benar-benar dioptimalkan ya untuk tadi nih membangun masyarakat, membangun usaha produktif masyarakat ya, lepas dari ketergantungan kepada pemerintah gitu. Nanti justru malah bisa menjadi pembuktian kepada pemerintah, begini loh yang benar loh ya, pemerintah kan biar agak-agak malu lah gitu ya mereka. Ini pakai dana non pajak ini ini kita bisa nih ya membangkitkan sekian ribu usaha rakyat misalnya kan ya. Kita bisa membangkitkan sekian ribu petani kita bisa membangkitkan sekian ribu peternak kita. Nah, jadi yang mereka butuhkan bukan charity kok. Mereka nggak butuh charity. Yang mereka butuhkan adalah akses ke resources yang wajar, yang berkeadilan begitu ya. Nah, di sini kan misalnya kita bisa beralih nih ya, jangan pakai sistem bunga misalnya ya, pakai sistem bagi hasil, pakai sistem yang lebih bahkan kalau perlu pakai skema pinjaman tanpa bunga ya, skema Qardul Hasan. Itu skema-skema yang akan mendorong usaha rakyat untuk bangkit gitu. Dan itu sangat mungkin, sangat bisa. Sangat mungkin, sangat bisa. Filantropi Islam. Siap. Oke, makasih banyak Pak Yusuf atas insight dan sebagainya. Teman-teman, makasih banyak semua yang udah nonton. Semoga apa yang kemudian kita bahas di sini bisa memberikan inspirasi dan mendorong semangat teman-teman semua yang kelas menengah. Semoga bisa lebih maju, bisa lebih terlepas dari gejolak ini ya teman-teman semua ya. Terima kasih banyak buat Filantropi Islam juga, semoga bisa juga semakin menebar kebaikan biar kita sama-sama membantu kelas menengah bisa naik kelas lah. Oke, makasih banyak Pak Yusuf. Teman-teman makasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.